Kerajaan Hasimia Yordania atau Yordania adalah negara yang terletak di Asia Barat, persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa. Berbatasan dengan Arab Saudi, Irak, Suriah, tepi barat Palestina, dan Israel. Ibu kota Yordania adalah Amman, salah satu pemukiman terkuno dalam sejarah peradaban manusia. Yordania didirikan pada tahun 1921 dan diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai sebuah negara di bawah mandat Britania pada tahun 1922 yang dikenal dengan Emirat Transyordania. Barulah pada tahun 1946, Yordania bergabung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara merdeka yang kemudian diberi nama Kerajaan Hasimiyah Yordania. Kalau kita tarik ke belakang, di zaman dulu, wilayah ini adalah jantung peradaban kuno yang diuntungkan karena letak geografisnya di kawasan Bulan Sabit Subur. Sebagai saksi bagi kekayaan sejarah Yordania, peradaban meninggalkan banyak situs arkeologi yang besar di Petra yang dianggap sebagai 7 keajaiban dunia baru juga sudah diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Yang juga terkenal adalah Laut Mati di Yordania sebagai titik paling rendah di dunia, yakni hanya 400 meter di bawah permukaan laut. Laut Mati menerima pasokan dari banyak arus, termasuk salah satunya dari Sungai Yordan. Tapi yang aneh, Laut Mati tidak dapat mengalirkan airnya keluar. Satu-satunya cara adalah dengan penguapan. Hasilnya, airnya pun banyak mengandung garam yang sangat tinggi yang membuat laut ini tidak punya kehidupan. Makanya banyak orang yang masuk ke Laut Mati bisa mengapung dan tidak tenggelam. Kalau kita bicara tentang posisi Yordania di Timur Tengah, Yordania memainkan peran strategis utama, terutama dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah, mengembangkan kawasan, dan mengelola krisis migrasi. Itu karena Yordania adalah salah satu negara yang paling liberal secara politik di dunia Arab. Meskipun ada banyak masalah yang mempengaruhi wilayah ini, para penguasanya tetap komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Nah, mengapa disebut punya peran strategis? Alasannya karena Yordania ini satu-satunya negara Arab selain Mesir yang punya perjanjian damai dengan Israel. Jadi pada dasarnya Yordania bisa jadi kunci dalam menyelesaikan krisis di Timur Tengah. Yordania juga adalah pusat stabilitas di Kota Suci dan bertindak sebagai pendukung situs Islam paling suci di Yerusalem, dan perannya ini telah berlangsung sejak lama. Yordania yang juga sebagai negara monarki konstitusional seperti kebanyakan negara di Timur Tengah, menikmati stabilitas politik yang jarang terjadi di wilayah ini. Tidak seperti negara tetangganya di Lebanon, Irak, dan Suriah, yang sampai sekarang masih berada dalam cengkeraman konflik yang berulang-ulang. Karena posisi geografis yang dikelilingi negara-negara yang berkonflik, hal ini menjadikan Yordania sebagai negara kunci dalam menerima pengungsi yang jumlahnya sekarang itu sudah mencapai 20% dari jumlah populasi. Wah, nah apa imbasnya? Itu yang akan kita bahas juga kali ini. Yordania sebagai negara yang dipimpin oleh raja dengan memegang penuh kekuasaan, juga salah satu negara yang lolos dari Arab Spring tahun 2011. Padahal kalau kita bicara soal kekuatan militer tergolong lemah. Yordania ini ada di urutan 14 dari 15 negara dengan kekuatan militer di kawasan Timur Tengah menurut data Global Firepower. Sementara di dunia, Yordania menduduki peringkat ke-81 dari 145 negara. Tapi penilaian ini didasarkan pada kuantitas. Karena kalau kita bicara soal kualitas, tentara Yordania yang punya sekitar 170.000 personil dianggap sebagai salah satu yang paling profesional di wilayah Timur Tengah karena sangat terlatih dan terorganisir. Itu karena militer Yordania ini mendapat dukungan dan bantuan dari 3 negara kuat, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, mulai dari pelatihan sampai persenjataan. Yordania juga menempatkan negaranya secara internasional sebagai negara yang memberikan kontribusi dan partisipasi dalam misi penjagaan perdamaian PBB, dengan salah satu tingkat kontribusi pasukan penjaga perdamaian tertinggi di antara semua negara anggota PBB sejak 1992. Bukan hanya di era modern dalam sejarahnya seperti pada penaklukan Yordania atas tepi barat selama Perang Arab-Israel tahun 1948. Tentara Yordania ini berperang aktif, bahkan diklaim kalau angkatan bersenjata Yordania adalah paling efektif
di antara pasukan Arab yang terlibat dalam perang. Dari segi ekonomi, Yordania diklasifikasikan sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah. Sekitar 15,7% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada tahun 2018. Alasannya karena Yordania adalah negara yang tidak diberikan berkah minyak melimpah seperti negara-negara Arab lain. Yordania menderita kekurangan sumber daya alam, terutama ketersediaan air dan minyak, meski ekspor kalium dan fosfat Yordania adalah yang terbesar di dunia. Yordania memang lolos dari Arab Spring, tapi di fase itu Yordania diperhadapkan dengan ancaman ekonomi. Yordania punya hutang yang sangat besar, masih tingginya angka pengangguran, perdagangan dan pariwisata yang dirusak oleh krisis Suriah dan Irak, ditambah kurangnya sumber daya alam yang bisa dieksploitasi. Ya, meski begitu Yordania sudah menunjukkan ketahanan yang luar biasa selama 2 dekade terakhir. Perekonomian Yordania relatif terdiversifikasi dengan baik dan berkembang secara signifikan. Gabungan perdagangan dan keuangan menyumbang hampir sepertiga dari PDB Yordania. Itu karena investasi besar-besaran Prancis di seluruh segmen perekonomian. Sementara kondisi politik di Yordania semuanya tunduk di bawah monarki konstitusional, di mana raja adalah kepala negara dan panglima angkatan bersenjata yang bisa menyatakan perang dan perdamaian, meratifikasi undang-undang dan perjanjian, mendirikan dan membubarkan legislatif, menyerukan dan menunda pemilu, memberhentikan pemerintah, dan membubarkan parlemen. Raja menjalankan kekuasaannya melalui pemerintahan yang dia tunjuk untuk masa jabatan 4 tahun. Peradilan secara konstitusi disebut sangat independen, tapi dalam praktiknya seringkali kurang independen. Kondisi ini menyebabkan Yordania secara politis digambarkan sebagai negara yang terpecah belah. Di satu sisi, penduduk tepi barat yang merupakan warga Yordania, keturunan Palestina, mendukung Ikhwanul Muslimin untuk melakukan perubahan. Di sisi lain, tepi timur yang merupakan penduduk asli Yordania lebih mendukung pemerintah dan raja. Memang benar, tidak seperti negara-negara tetangganya, lembaga-lembaga pemerintahan Yordania terbukti kuat dan dapat diandalkan dalam menghadapi berbagai macam domestik dan eksternal selama berbulan-bulan. Rezim Yordania mampu bertahan bahkan dalam Arab Spring berkat kepercayaan dan kesetiaan rakyat Yordania kepada monarki. Tapi, Yordania sebenarnya juga tidak kebal terhadap ketidakstabilan dalam negeri. Masalah di Yordania adalah perpecahan dan persaingan yang mengakar di dalam kerajaan. Ditambah, meningkatnya kebencian masyarakat atas kegagalan pemerintah dalam melaksanakan reformasi politik dan ekonomi yang sukses. Sejak naik tahta pada tahun 1999, Raja Abdullah II dan elit penguasa di sekitarnya tidak melakukan upaya reformasi. Raja selalu berpikir rakyat Yordania akan terus mendukungnya. Kesulitan secara ekonomi, pengangguran kaum muda yang terus meningkat membuat masyarakat Yordania mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan raja untuk menjaga stabilitas politik Yordania. Stabilitas yang dimaksud adalah sejahtera secara ekonomi dan aman dari ancaman eksternal. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Hamzah yang hubungannya dengan Raja Abdullah II mulai retak. Pangeran Hamzah mendapatkan popularitasnya dengan menampilkan dirinya sebagai seorang bangsawan yang rendah hati dan memahami kekhawatiran dan perjuangan rakyat jelata Yordania. Bukti lain bobroknya pemerintahan di Yordania adalah aliran dana miliaran dolar dari Amerika kepada Yordania selama dekade terakhir ternyata dihabiskan oleh Raja Abdullah untuk membeli properti mewah di Amerika Serikat dan di beberapa negara lainnya. Hingga akhirnya isu-isu kudeta pun muncul dari lingkungan keluarga kerajaan itu sendiri. Gelombang pengungsi dari negara-negara berkonflik memperparah situasi keuangan di Yordania karena tidak adanya bantuan dari komunitas internasional. Sementara para pengungsi menerima berbagai bentuk bantuan, termasuk bantuan tunai, layanan kesehatan dan pendidikan, dan layanan hukum, serta layanan terkait pekerjaan, prosedur suaka, dan pemukiman kembali. Hal ini pun berimbas ke semakin terpuruknya ekonomi di Yordania. Nah, yang menarik untuk kita bahas juga adalah berbagai posisi Yordania dalam konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel. Ada sikap tidak konsisten yang ditunjukkan oleh pemerintah Yordania. Setelah serangan tanpa henti Israel,
Yordania menarik kembali duta besarnya untuk Israel dan mengutuk serangan Israel sebagai sebuah bencana kemanusiaan. Tapi, di sisi lain, Yordania adalah salah satu negara yang menolak proposal untuk memutuskan hubungan dengan Israel dalam pertemuan puncak bersama Liga Arab dan organisasi Islam Oki yang diadakan di Riyadh. Sebenarnya alasan pilihan ini bisa ditebak ya. Yordania yang bertetangga dengan Israel di sebelah timur sudah mengadakan perjanjian damai dengan Israel sejak tahun 1994 yang mengembalikan sekitar 380 km tanah Yordania yang diduduki Israel dan menyelesaikan sengketa air yang sudah berlangsung lama. Ditambah, kerajaan telah mengikuti kebijakan luar negeri pro-Barat dan menjadi sekutu utama Amerika Serikat serta Inggris.